Bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap muwajahahnya kita, kumpulnya kita di tempat ini dengan sebuah harapan kita kembali bisa kumpul dan duduk bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat zuhur rahiman wa iyyakum ajma'in. Setelah Allah menciptakan seluruh alam beserta isinya, Allah telah selesai menciptakan alam. Allah telah selesai menciptakan pepohonan, binatang, jin, matahari telah dinyalakan, malaikat telah ditugaskan, pepohonan pun telah ditumbuhkan, segala macam telah dikembangbiakan. Maka Allah menciptakan manusia pertama, nenek moyang manusia siapa? Nabi Adam alaihi salam. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah menciptakan Adam alaihi salam, tingginya Nabi Adam 60 hasta. Tahu 60 hasta berapa kira-kira? Satu hasta 0,45 meter. Berarti sama dengan 45 cm. Kalau 60 hasta berarti tinggi Nabi Adam kurang lebih 27 meter. Kalau tingginya 27 meter, jempolnya segede apa ya Pak? Jempolnya begini. Tinggi Nabi Adam 27 meter, 60 hasta. Maka Nabi melanjutkan, kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Setiap manusia yang masuk ke dalam surganya Allah akan tingginya, bentuknya, posturnya persis seperti postur tubuhnya Nabi Adam alaihi salam. Walaupun ketika di dunia dia tingginya semampai alias semeter tak sampai. Ada juga mungkin, ya Allah, anak saya kok lahirnya kate. Kate siapa? Jangan khawatir, ini ujian di dunia. Apakah dia ketika mendapatkan ujian seperti itu dia sabar? Kenapa? Ketika dia berhasil melewati ujian dengan kesabaran, dengan keimanan, dengan tetap patuh dan tunduk pada Allah, maka ketika masuk ke dalam surga, tingginya, posturnya sama seperti postur tubuh penduduk surga, yaitu 60 hasta, 27 meter. Semuanya tingginya sama, wajahnya sama, ganteng semua. Ya, kenapa? Nabi Adam adalah makhluk terbaik. Ingat ya, makhluk yang Allah ciptakan terbaik. Kenapa? Nabi Adam adalah manusia yang Allah ciptakan sendiri dengan tangannya. Wajar Pak, beda Pak. Kalau makhluk yang diciptakan sama Allah sendiri dengan makhluk yang ada ala kadarnya kayak kita, beda. Nabi Adam adalah makhluk manusia terbaik ketika itu. Dia dalam segi penciptaan. Nah, kalau dulu masih sedikit tuh manusia, ya, ini gampang kontrolnya, mudah ngaturnya. Bapak kalau mungkin ya punya jamaah pengajian, punya perkumpulan, kalau sedikit tuh kumpul orangnya, gampang ngaturnya, mudah ngawasinya, nggak susah ngontrolnya. Tapi begitu semakin banyak, diriwayatkan Nabi Adam itu, Siti Hawa itu kalau melahirkan setiap lahir 2 kembar, laki perempuan, ya. Bahkan diriwayatkan sampai 20 melahirkan, 20 kali melahirkan, ya. Dan semakin banyak manusia, semakin gak terkontrol, maka hadirlah iblis di tengah-tengah mereka, merayu, membujuk, menodai akhlaknya, mencederai moralnya, bahkan menggugurkan akidahnya. Karena semakin banyak manusia sudah rusak moralnya, sudah hancur akidahnya, maka diutuslah Rasul pertama di tengah-tengah manusia. Siapa Rasul pertama yang Allah utus? Hadiahnya apa? Ini tantangan lah. Hadiahnya apa? Kalau isiin pulsa. Rasul yang Allah utus pertama di tengah-tengah manusia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi belum tentu, Rasul sudah pasti. Nabi, jumlah Nabi total dari hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari 124.000 Nabi. Kita cuma ngerti berapa? 25. Padahal total 124.000 Nabi yang
Tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran lebih seluruh totalnya. Dari 124.000 nabi, Allah ambil 313 rasul. Dan itu terus berlangsung. Iya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Dan sungguh kami utus setiap umat ada rasulnya. Kenapa? Karena manusia sudah semakin hancur moralnya, sudah semakin rusak akhlaknya. Maka Allah utus rasul di tengah-tengah mereka. Iya, Allah utus rasul untuk disampaikan wahyu. Nabi menerima wahyu, tidak diperintah untuk menyampaikan. Rasul menyampaikan, menerima wahyu, tapi diperintahkan untuk menyampaikan. Maka luar biasa, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, tapi yang jadi pengikut cuma 80 orang. Bayangin Pak, kurang lebih 12 tahun sekali yang ikut ngaji cuma satu. Yang daftar ngaji jadi pengikutnya cuma satu. 950 tahun yang ikut cuma 80 orang. Hingga Nabi Nuh alaihissalam, luar biasa, saking kesabarannya beliau tergolong siapa? Nabi yang ulul azmi, Nabi Rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Maka luar biasa, sampai-sampai beliau sempat berdoa, ya Allah, bersihkan bumi ini dari orang-orang kafir. Maka ketika banjir bandang, tsunami, turun deras dari atas, naik deras dari bawah, wajar dalam sekejap habis bumi dengan air. Maka tak satu pun manusia hidup ketika itu. Hanya 80 orang yang menjadi pengikut Nabi Nuh yang hidup manusia saat itu. Naik 80 orang naik apa? Kapal. Ya, nggak ada angkot. Kapal. Ya, kapal. Cuma dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan 80 orang ini Allah takdirkan tidak memiliki keturunan. Kena wabah penyakit, mati semua. Ya. Nah, hanya Nabi Nuh dan keturunan anaknya yang meneruskan generasi manusia. Maka dalam surah As-Saffat ayat 77 disebutkan, ya, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Allah jadikan keturunan Nabi Nuh alaihissalam sebagai generasi yang melanjutkan manusia. Maka terkenal dalam tafsir Nabi Nuh dikenal juga dengan Abul Bashar, bapaknya manusia setelah Nabi Adam. Kenapa? Karena seluruh manusia habis disapu oleh tsunami, oleh air. Cuma 80 orang dan itu tidak berpunya keturunan. Nabi Nuh punya anak 4. Pertama Sam, siapa? Sam. Yang kedua Ham, siapa? Yang ketiga Yafiz, siapa? Harus dihafal ya, karena ini keturunan kita juga. Yang keempat Yam. Yam ini yang dikenal orang dengan Kan'an, yang mati tenggelam. Yam aslinya namanya Yam. Yang lebih kuat aslinya namanya Yam, yang lebih sikoh. Ya, cuman dikenal orang Kan'an. Ya, yang meninggal mati tenggelam karena tidak mendapatkan hidayah. Ya, kufur kepada Allah. Yang pertama Sam menurunkan generasi orang-orang Timur Tengah. Afghanistan, Yaman, Madinah, ini silsilahnya dari Sam. Yang kedua Ham menurunkan generasi berkulit hitam. Afrika, Mesir, ini dari Ham. Yang ketiga Yafiz menurunkan generasi orang-orang berkulit Asia, Cina, Indonesia yang kulitnya sawo, matang jangan busuk. Ya, ini keturunan siapa? Asia? Yafiz. Ya, antara Sam dengan Yafiz menurunkan generasi orang-orang Eropa. Jadi ansih seluruh manusia saat ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihis salam. Imam Qatadah rahimahullahu taala, seorang tabi'in terkenal, ulama tafsir, beliau mengatakan, "An-nasu kulluhum min dzurriyyati Nuh alaihi salam." Manusia itu seluruhnya berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Maka setiap umat yang Allah utus, semakin banyak manusia, maka hadir iblis, hadir setan untuk menggelincirkan akhlak moralnya,
maka dibutuhkan Rasul untuk mengembalikan mereka. An ya'budullaha wajtanibut taghut. Diutus Rasul di tengah-tengah manusia yang sudah hancur moral akidahnya untuk menyeru, menyembah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Taghut itu berhala. Taghut itu sesuatu yang disembah. Taghut itu sesuatu yang diikuti. Taghut itu sesuatu yang dipuja. Ya, kembalikan semua kepada Allah. Dan itu berlangsung sampai diutus Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak Nabi setelah Nabi Muhammad? Nggak ada. Kalau yang ngaku ada nggak? Banyak tukang cukur ngaku Nabi. Masya Allah ya. Bahkan jauh dari Nabi. Orang sezaman dengan Nabi ketika Nabi masih hidup, ada orang yang ngaku sebagai Nabi. Siapa namanya? Musailamah. Sampai dia berani ngomong, ini bumi dibagi dua aja dah. Yang satu buat Muhammad, yang satu buat saya. Kata Musailamah. Maka ya ketika turun ayat-ayat Al-Fil, beliau juga si Musailamah ini nggak mau kalah. Dia pengen juga bikin surat Al-Fil. Ya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu. Tapi dia nggak mau kalah. Dia bikin surat Al-Fil. Ya Al-Fil, yang gajah. Malfil, apa itu gajah? Wa ma adraka malfil. Tahukah kamu apa itu gajah? Al-fil huwa hayawan lahu dalmun wafil wa khurtumun tawil. Gajah adalah binatang yang memiliki belalai yang panjang, telinga yang lebar. Anaknya juga tahu kan gitu. Ya akhirnya dibantah gitu semua karena ketahuan bohongnya dinamakan Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi sebagai khatamun nabi, penutup para nabi, beliau menyabdakan innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus di tengah-tengah manusia, penduduk akhir zaman, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna, yang mulia. Maka luar biasa Nabi Muhammad SAW ketika beliau belum diangkat jadi nabi, belum ada mandat, belum ada SK-nya, gitu bahasa kita deh. Belum ada SK jadi nabi, jadi rasul. Beliau sudah mencerminkan akhlak yang mulia. Makanya orang-orang dulu, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu kalau mau pergi dagang, kebanyakan mereka adalah pedagang. Mau pergi ke Syam, ini bingung. Kalau barang ditinggal, bakal ada yang nyolong. Kalau barangnya dibawa, kawannya di tengah jalan kena perampok. Akhirnya kebanyakan mereka nitip ke orang, dan orang manusia yang paling dipercaya di tengah-tengah Arab ketika itu hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Arab, orang Quraisy kalau mau pergi berdagang, mau safar, mereka nitip barang kepada beliau. Kalau nitipnya emas, ya terlalu kalau contohnya 5 kilo, setelah berbulan-bulan utuh 5 kilo. Kalau nitip uang 500 dinar, setelah berbulan-bulan utuh 500 dinar. Kalau ada uang nitip barang-barang berharga, setelah berbulan-bulan utuh barangnya, kagak gores sedikit pun karena dirawat dan dijaga oleh beliau. Pantas beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Nggak tahu mah kalau aminnya Telkom Jaksel. Ada yang namanya Amin? Ada. Semoga lebih percaya lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin.